Kabupaten Kuta Barat yang terletak di Provinsi Kalimantan Timur dikenal dengan kekayaan alamnya, terutama di sektor pertanian dan transmigrasi. Kabupaten Kuta Barat memiliki lebih dari 10 kampung transmigrasi yang menjadi rumah bagi banyak keluarga yang berjuang untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kuta Barat atau Disnakertrans berperan penting dalam memfasilitasi kesejahteraan masyarakat transmigrasi, khususnya dalam hal perencanaan, pembangunan, dan pengembangan kawasan transmigrasi. Namun seiring berjalannya waktu, Kabupaten Kuta Barat dihadapkan pada permasalahan sengketa lahan yang sering terjadi, terutama di kawasan transmigrasi. Tanpa adanya sistem yang terintegrasi dan transparan untuk memverifikasi data lahan, konflik lahan antara transmigran, masyarakat lokal, dan pihak ketiga kerap kali terjadi sehingga memperlambat proses pemulihan dan pemberdayaan masyarakat. Untuk itu, hadirnya inovasi manajemen data lahan berbasis geospasial ini sangatlah penting. Dengan menggunakan teknologi geoportal, data lahan yang ada akan tersajikan dengan akurat dan transparan serta membantu dalam penyelesaian sengketa lahan dan memastikan hak masyarakat atas lahan mereka terlindungi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ani SH. Jabatan saya adalah Kepala Bidang Transmigrasi pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, peserta PKA Angkatan 2 tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Puslatbang, KDOD, Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Samarinda. Dengan ini menyampaikan laporan implementasi aksi perubahan saya dalam judul Mandala, yaitu manajemen data lahan dan wilayah transmigrasi berbasis geospasial. Terobosan inovasi ini sangatlah penting dan bermanfaat mengingat masih banyaknya lahan transmigrasi yang bermasalah dan berkonflik, khususnya di Kabupaten Kutai Barat. Berikut video implementasi aksi perubahan Mandala. Selamat menyaksikan. Selama perjalanan implementasi aksi perubahan ini, berbagai tahap telah kami lakukan untuk memastikan bahwa sistem ini dapat berjalan dengan baik. Dimulai dengan konsultasi dengan mentor, agar reformer mendapatkan masukan dan arahan sehingga pelaksanaan aksi perubahan ini berjalan dengan baik. Selanjutnya, dibentuk tim efektif dalam aksi perubahan ini agar semua pihak yang terlibat memiliki peran yang jelas dan terorganisir dengan baik. Agar tidak terjadi kebingungan dalam proses digitalisasi data, maka dibuatlah SOP digitalisasi data. Koordinasi dilakukan dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Kuta Barat untuk mendapatkan dukungan serta arahan terkait lokus aksi perubahan, yaitu Kampung Jambuk Makmur. Namun, Kantor Pertanahan Kabupaten Kuta Barat tidak merekomendasikan Kampung Jambuk Makmur untuk menjadi lokus aksi perubahan karena masih dalam sengketa lahan dan menyarankan agar Kampung Sumbersari yang menjadi lokus pelaksanaan aksi perubahan. Berdasarkan arahan dari Kantor Pertanahan Kabupaten Kuta Barat, reformer selanjutnya koordinasi ke bagian aset daerah atau BKAD Kabupaten Kuta Barat terkait data pencatatan aset daerah. Kemudian reformer mengunjungi kantor Kepala Kampung Sumbersari terkait kesiapan menjadi lokus aksi perubahan. Namun ternyata Kampung Sumbersari masih ada sengketa lahan yang belum selesai. Menemui jalan buntu, selanjutnya reformer meminta arahan ke bagian pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kuta Barat terkait lokus atau area aksi perubahan selanjutnya. Sesuai arahan bagian pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kuta Barat, agar lokus aksi perubahan adalah Kampung Linggang Purwodadi
maka Reformer menjumpai Camat Linggang Bigung untuk meminta izin dan dukungan dalam pelaksanaan aksi perubahan. Selanjutnya, Reformer melakukan koordinasi dengan Kepala Kampung Linggang Purwodadi terkait data-data yang dibutuhkan dalam pelaksanaan aksi perubahan. Agar aksi perubahan ini memiliki dasar yang kuat, maka Reformer melakukan konsultasi dengan bagian kerjasama Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Barat mengenai pembuatan kesepakatan bersama antara pemerintah daerah Kabupaten Kutai Barat dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Barat. Selanjutnya, tim melakukan pengambilan titik koordinat di Kampung Linggang Purwodadi sebagai data yang akan didigitalisasikan dalam sistem informasi geoportal Kabupaten Kutai Barat. Kemudian, koordinat yang didapat selanjutnya diolah pada sistem geospasial. Data yang sudah diolah kemudian diintegrasikan ke dalam sistem informasi geospasial Kabupaten Kutai Barat. Selanjutnya, dilakukan uji akses halaman website Geoportal Kabupaten Kutai Barat. Setelah peta dasar geospasial Kampung Linggang Purwodadi telah lolos pengujian akses pada sistem informasi geospasial, maka dilakukan sosialisasi data geospasial kawasan transmigrasi dan launching aksi perubahan manajemen data lahan dan wilayah transmigrasi berbasis geospasial. Selanjutnya, Reformer melakukan rapat evaluasi terkait penyajian data-data kawasan transmigrasi pada website Geoportal Kabupaten Kutai Barat. Hasil rapat evaluasi selanjutnya akan diimplementasikan pada website Geoportal Kabupaten Kutai Barat. Saya Rustam SE MNSI, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Barat, mendukung sepenuhnya aksi perubahan Saudari Hani SH peserta pelatihan kepemimpinan administrator angkatan kedua tahun 2025 pada Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Desentralisasi Otonomi Daerah Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia dengan judul Manajemen Data Lahan dan Wilayah Transmigrasi Berbasis Geospasial. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Tadi setelah saya memperhatikan dan menyimak apa yang menjadi tujuan dan latar belakang penyusunan daripada proyek perubahan Saudari Hani SH ya, dari Dinas Transmigrasi, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Pada prinsipnya saya Kepala Badan BKD ya, Petrus memberikan dukungan dan support dalam rangka penyelesaian proyek perubahan dengan judul Manajemen Data Lahan dan Wilayah Transmigrasi Berbasis Geospasial, dan tentu harapan dengan adanya data ini nanti bisa menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan terlebih lagi khususnya kepada daerah-daerah transmigrasi yang sudah ada, sehingga mereka boleh mendapatkan kepastian hukum ya, terhadap lahan-lahan yang mungkin selama ini ada yang bermasalah, baik itu antar warga juga antar dengan kebun, dan mudah-mudahan dengan data ini nanti menjadi bahan kebijakan kita ke depan ya, kebijakan khususnya di Dinas Transmigrasi bisa akan lebih baik lagi. Demikian pernyataan saya dan dukungan saya terhadap penyusunan proyek perubahan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudianto Rihartono, Kepala Bapedali Bank Kutai Barat, mendukung sepenuhnya aksi perubahan Saudara Hani SH serta pelatihan kepemimpinan administrator angkatan kedua tahun 2025 pada Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian
desentralisasi otonomi daerah Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia dengan judul Manajemen Data Lahan dan Wilayah Transmigrasi Berbasis Geospasial atau Mandala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Saya Frederick Edwin, Bupati Kutai Barat, dengan ini mendukung sepenuhnya aksi perubahan yang dilaksanakan oleh Saudari Ani SH selaku serta pelatihan kepemimpinan administrator Angkatan 2 tahun 2025 pada Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Desentralisasi Otonomi Daerah Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia dengan judul Manajemen Data Lahan dan Wilayah Transmigrasi Berbasis Geospasial atau yang disingkat Mandala. Semoga aksi perubahan ini mampu memberikan dampak signifikan terutama dalam peningkatan pelayanan publik di wilayah Kabupaten Kutai Barat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Dengan adanya sistem manajemen data lahan berbasis geospasial ini, kami yakin dapat meningkatkan kualitas pengelolaan lahan transmigrasi dan mengurangi sengketa lahan serta mendukung perencanaan pembangunan yang lebih baik di Kabupaten Kutai Barat.